Karena langkah yang dilakukan oleh Prabowo itu hanya merupakan langkah-langkah dasar untuk melangkah lebih lanjut. Ya. Pak Prabowo ini seorang jenderal ahli strategi ya, dan saya yakin darah Sabta Marga dan sumpah prajuritnya pasti mengalir pada diri beliau. Di bidang pertahanan, Prabowo istimewa, berbagus. Nah, di bidang pertahanan politik luar negeri, Indonesia sekarang punya martabat. Awalnya, PBB inginan Prabowo supaya Indonesia ini bersih dari korupsi. Mari kita dukung sepanjang kepentingan rakyat di atas segalanya yang dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Ginanjar di Apip Channel, di mana biasa di podcast ini kita membahas situasi terkini mengenai Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kinerja Presiden Bapak Prabowo Subianto 1 tahun ini ya Pak. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa ada tokoh-tokoh Jawa Barat yang ingin saya ajak ngobrol di podcast kali ini. Yang pertama ada Bapak Mehmet Hakim, selaku Wahat dari Aliansi Profesional Indonesia Bangkit. Beliau pengamat sekaligus penulis juga. Dan ada Bapak Tito Rusbandi dari KPI, Komite Peduli Indonesia. Beliau juga aktivis dari Jawa Barat. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya sengaja mengundang Bapak-Bapak sekalian untuk melihat atau memberi penilaian nih setelah 1 tahun Bapak Prabowo memimpin Indonesia, tanggapannya seperti apa. Jadi di sini kita langsung saja, mungkin satu dulu ya Pak, pandangannya mengenai kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto selama 1 tahun ini. Mungkin dari Pak Tito Pak, bagaimana Pak melihat ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada setiap pergantian rezim itu rakyat itu punya harapan, harapan yang lebih baik. Mengenai sekarang sudah 1 tahun Presiden Prabowo menjalankan pemerintahannya, maka saya menilai dari sisi pikir akar rumput dari rakyat banyak jadi tidak menunjukkan angka-angka yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita tahu bahwa pada awal pemerintahannya Pak Prabowo itu agak membuat kejutan-kejutannya. Artinya ketika satu saja kata mengatakan guru saya adalah Jokowi. Nah, dari situ kemudian pembentukan kabinet. Begitu kabinet pertama yang dibentuk, maka tampak sekali ini kabinetnya Jokowi. Dan menteri-menterinya itu terkait kasus-kasus hukum. Ini makin rakyat makin tidak jelas mau dibawa kemana bangsa ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan beberapa langkah yang dilakukan, ada reshuffle kabinet, kemudian ada program perhatian kepada UMKM, kepada pergerakan ekonomi, kemudian ada tindakan secara hukum abolisi amnesti yang justru di dalamnya adalah orang-orang yang pro Prabowo. Nah, ini akar rumput melihat, wah ini sudah mulai kelihatan nih perubahan yang akan dilakukan. Nah, dari sini harapan itu muncul, sangat antusias, rakyat mulai memperhatikan pertemuan politik dan hukum. Dan di dalam injury time 1 tahun Prabowo itu muncul Purbaya Sadewa. Dan ini membuat kejutan yang luar biasa dan perlu keberanian. Dia melakukan tembakan-tembakan terhadap poin-poin yang sangat membahayakan pemerintah. Artinya dia koruptor di bulldozer, kemudian dibuka. Inilah pintu-pintu korupsi yang sudah dilakukan. Dan ini luar biasa. Di luar dugaan, ternyata bahwa korupsi ini
korupsi berjamaah ini ribuan triliun yang mulai diangkat oleh Purbaya Sadewa. Nah, kemudian beliau juga ada program-program, misalkan untuk menggerakkan dia turunkan 200 triliun. Dan ini membuat bagaimanapun ada pergerakan ekonomi yang cukup baik. Nah, harapannya sebetulnya pada satu tahun ini, saya tidak bisa memberikan nilai. Karena langkah yang dilakukan oleh Prabowo itu hanya merupakan langkah-langkah dasar untuk melangkah lebih lanjut. Bidang hukum, bidang ekonomi, baru dasar-dasarnya saja. Tapi memang sudah memperlihatkan akan ada perbaikan ke depan. Nah, ini adalah harapan dari kita semua. Apa yang sudah dilakukan di bidang-bidang ini dilanjutkan. Misalkan ada keterangan ini yang kalau yang memotret kejadian yang sudah berlangsung ya. Tom Lembong mengatakan bahwa saya dalam langkah ini sudah setor kepada Jokowi, di depan Gibran dan Kaisang. Kemudian Nadiem Makarim 4,5 triliun yang disampaikan untuk Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan. Ini adalah informasi awal yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian kereta api cepat itu luar biasa. Saya sebagai orang teknik melihat dari awal itu dari mulai feasibility study, kemudian analisa dampak lingkungan, itu sudah dipaksakan. Dan satu kejadian yang sangat luar biasa itu, ketika mereka salah membuat koordinat pilar. Ya, 6 pilar sudah jadi, harus dibongkar. Itu sudah ada gejala-gejala yang kurang bagus. Apalagi pada waktu percobaan, terguling kereta apinya ya 2 kali ya. Nah, ini hal-hal semacam ini ya. Paling gini, Pak Tito, maaf dipotong dulu sebentar. Tadi kan di awal Pak Tito menyampaikan bahwa ini adalah kabinet Pak Prabowo ini seperti kabinet Pak Jokowi. Ya, Apakah mungkin disebut ada titipan menteri-menteri dari era Pak Jokowi? pasti. Saya bisa pastikan itu. Saya di dalam politik itu sudah tidak ada makan siang yang gratis ya. Nah, ketika beliau ini menang bersama Gibran, nah itu makan siangnya tidak gratis. Ini loh yang harus dilakukan. Soalnya kan sekarang kan katakanlah mengambil Pak Purbaya dengan segala gebrak-gebrakannya. Itu kan untuk pandangan saya pribadi itu tidak mungkin diskusi dengan Pak Jokowi. Ini mungkin langkah yang diambil Pak Prabowo untuk mengambil Pak Purbaya untuk gebrakannya, Pak. Ya, Pak Prabowo ini seorang jenderal ahli strategi ya. Dan saya yakin darah Sabta Marga dan sumpah prajuritnya pasti mengalir pada diri beliau. Nah, ketika dia mengangkat Purbaya, perhitungan strategi dia sudah saatnya sekarang saya harus berubah. Sudah saatnya sekarang saya harus mengangkat perubahan. Sudah saatnya saya harus bergerak sendiri. Ini yang saya baca ya. Saya baca. Dan ini harus saya dorong. Tetapi berhati-hatilah. Sejarah dulu bagaimana Riza Ramli hanya 11 bulan, bagaimana Susi hanya sekian bulan, kemudian bagaimana yang Faisal Basri misalkan soal ekonomi ketika dia melakukan perubahan, kemudian dia juga usianya tidak panjang ya. Padahal sebelumnya saya diskusi di Lembaga Bantuan Hukum dan tidak lama kemudian beliau meninggal ya. Nah, sekarang itu yang harus hati-hati. Kuatkah, mampukah Prabowo menahan desakan-desakan oligarki, desakan-desakan pengkhianat bangsa untuk memecat Purbaya? Dan itu bukan hal yang mustahil. Dengan kekuatan penuh mereka akan minta supaya Purbaya Sadewa ini diberhentikan. Saya mau bacanya di situ. Kita tahan dulu ya Pak Tito, menarik ini Pak Tito. Mengingat Pak Tito juga dengan Pak Purbaya satu alamat Ya. dari ITB. Kita loncat dulu nih ke Pak Mehmet. Saya pengen melihat mendengar tanggapan dari Pak Mehmet mengenai 10 tahun ini Pak Prabowo. Bagaimana Pak? Oke, terima kasih nih. Saya pernah menulis evaluasi kabinet Prabowo umur sebulan, umur 5 bulan,
dua kali ini. Ya semuanya merah. Kalau bikin rapot tuh ya puntennya mungkin 4, 5 gitu lah ya. Karena kabinet itu sampai sekarang lah itu masih kabinet separuh ke separuhnya Jokowi. Jadi orang membaca bahwa pemerintah sekarang ini ada 2 presidennya, satu Prabowo yang sah, satu lagi yang bekas mantan tapi tetap berkuasa. Ya, bayangin seorang Sylvester nggak bisa dimasukin ke penjara karena dia anak buahnya Jokowi, kan nggak bener kan? Nah, kejaksaan juga nggak berani. Nah, ini gejala-gejala seperti itu. Tapi di akhir ya, sebulan-bulan terakhir lah, sebulan 10 hari, itu ada reshuffle. Salah satunya itu adalah Menteri Menteri Keuangan. Saya tadinya agak pesimis karena ini anak buahnya Luhut dulu. Iya. Kira-kira nggak jauh lah dari Luhut lah. Nah ternyata setelah kesini bukan. Ini betul-betul orangnya Prabowo nih. Ya, dia manut sama Prabowo dengan berbagai langkahnya yang menurut saya sih bukan main ya. Itu bagus ya, walaupun belum mendasar. Baru yang ya kalau buah itu, kalau tanaman ada buah, baru yang jatuh-jatuh itu yang dipungutin. Tapi bagaimana supaya buahnya ini banyak, itu belum sampai ke situ. Di luar di bidang pertahanan, Prabowo istimewa. Menteri Pertahanan kerjanya diam, ya nggak banyak ngomong tuh, tapi hasilnya bukan main. Ada 100 batalion baru untuk waktu pembangunan. Ada lagi pasukan khusus, nggak tahu tuh berapa satuan ya, nyebutnya berdivisi apa tuh, apa batalion juga ya. Itu dibentuk lagi, Kopassusnya digedein, marinirnya digedein, Paskasnya digedein, dan dibuat organisasi baru. Ada panglimanya, jadi bukan panglima TNI nih, panglima pasukan khusus, istimewa nih. Ada lagi wakil panglima TNI. Jadi ini Menteri Pertahanan ini diam tapi kerja, ya nggak keluar-keluar. Ya, hasilnya bukan main. Atas dasar itulah Prabowo siap mengirim 20.000 pasukan ke pelarian, ke Gaza atau mana saja. Ya, ini bukan mah 20.000 itu banyak. Biasanya orang ngirim itu paling 300, 500, 1.000 aja udah banyak. Nah, kita udah ada 1.000 di sana. Tinggal kalau mau dikirim 20.000 lagi, jadi 21.000. Waduh, itu sedunia paling gede Indonesia. Oke, ini kan di bidang pertahanan keamanan. Kalau di bidang yang lain gimana? Nah, itu sebenarnya ini. Jadi artinya berbagus. Nah, di bidang politik luar negeri, Indonesia sekarang punya martabat. Tuh. PBB sama Indonesia tuh udah bukan main. Setelah 10 tahun kemarin mungkin itu. Jadi bahkan ada yang bilang Prabowo ini lebih bagus daripada Soekarno. Ya, nah kalau Soekarno dulu membuat banyak negara-negara merdeka, terutama di Afrika, Asia Afrika lah, banyak merdeka, gara-gara bukan lo itu jasanya. Nah kalau yang ini bukan itu, tapi ikut atau jadi tokoh yang menambahkan orang yang bukan main tuh. Ini kan Israel ini mainannya Amerika Serikat. Ya. Apapun yang diminta oleh Israel, Amerika yes. Tapi dengan Prabowo enggak. Ya, bayangkan tadinya cuma 2 atau 3 negara yang punya hak veto aja. Sekarang semuanya, 5-5-nya setuju pada dengan syarat yang macam. Bahkan Indonesia dalam hal ini Prabowo ya, berani menjamin keamanan negara Israel. Gila nggak? Nah, ini bagus sekali. Nah di sini ada anak muda yang namanya Sugiono. Ini kalau nggak salah putranya jenderal juga,
Jadi jiwa sabta marganya kuat. Dan dia lulusan AKB juga. Akmil, lulusan Akmil, cuman nggak diterusin setelah kalau salah Vietnam atau apa ya. TNI. Jadi politik luar negeri oke. Keamanan oke. Ekonomi kan baru sebulan terus kelihatannya. Habib sendiri kan pernah bikin hitung-hitungan dan saran. Ya, dulu sempat disampaikan juga ke Pak Glenny kalau nggak salah, atau ke Pak Burhanuddin Abdullah. Saya lupa itu ya. Sumbangsi itu Kemungkinan itu bisa keluar 12.500 triliun. Jadi kalau bayar utang sih ya gampang lah. Kuncinya ada di mana? Di pertambangan. Cabut aja omnibus law udah. Ya. Nah kalau Purbaya ini sekarang kan masih disibukkan dengan ngambil buah-buah yang kecil-kecil tuh ya, seperti pajak yang susah susah diambil, dorong ini, kemudian ada ya cukai yang nggak diberesin, ada pajak juga yang ini sampai ada yang dipecat. Itu di internal sendiri dia udah berani begitu. Keluar sekarang kan banyak gubernur yang protes. Ya. Itu tanah bagus, bukannya tanahnya jelek. Ada menteri protes, termasuk Luhut protes gini-gini yang model. Kalau saya, kita semua lah orang-orang yang ngerti, paham, itu kan koruptor semua. Jadi ya pasti nggak setuju mereka uangnya diambil, dikat gitu. Kita senang. Jadi uang ini akan ditahan atau ditarik, diberikan pada yang lebih membutuhkan. Ya. Jadi mudah-mudahan ini harapan ya, keinginan Prabowo supaya Indonesia ini bersih dari korupsi, paling tidak ya separuhnya aja dari. Tapi ini Prabowo bukan main ini, dia banyak diancam oleh konglomerat, oleh oligarki, mungkin oleh teman-temannya sendiri, ketua-ketua partai yang dia merasa tadinya banyak duit, sekarang ini yang tadinya udah korupsi terus diam-diam aja nggak ditangkap. Sekarang dengan adanya gerakan ini, apalagi kalau undang-undang perampasan aset beres, bagaimana orang itu bisa kaya? Diambil dari sininya coba, itu uangnya dari mana aja habis. Banyak orang miskin baru, tapi orang miskin jadi kaya. Nah ini kan enak, bagus nih. Kalau tadinya cuma satu orang, katakanlah koruptornya ada berapa? Ada 1 juta orang, ya dibagi itu semua yang miskin. Ada 50 juta, kan kalau saya sih lebih pilih itu. Lebih bagus orang yang miskin-miskin ini nggak bisa makan, sekarang jadi bisa makan enak. Saya kira itu Bang. Kita tahan dulu untuk komen ya. Kembali ke Pak Tito tadi benar. Ya sebentar. Ya. Jadi rapotnya sekarang, ya, setelah semester 2 ini biru. Karena politik luar negeri. Itu A, ya. Politik pertahanan A, cuman dalam negeri ini C. Alasannya ya. Kenapa Pak? Ya kan tadi kita belum berani apa-apa, polisi belum beres, kejaksaan juga belum beres, hukum masih main-main di situ aja lah, cari-cari zona aman yang situ. Kemudian perdagangan juga sama, lain-lain sama, nggak ada perubahan. Yang kita punya harapan tuh hanya kepada Menteri Keuangan. Itu. Nah, tapi kalau dijumlahkan A 2 nih sama C apa ininya, kan jadi ketemunya B plus atau A minus, udah bagus lah. Tadi kan bilang cuman berharap kepada Menteri Keuangan. Kalau menteri-menteri yang lain itu gimana Pak? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak. Apa menteri apa yang bisa coba? Ayo kita ini kan Yusril, mana dia berani nyabut peraturan dirjen yang menyatakan orang Cina itu boleh tinggal di sini selama 2 tahun. Menteri SDM gimana Pak? Menteri apalagi ya kayak kita tahu. Kita baca dulu ke Pak Tito ya. Pak Tito tadi menarik, Pak Prabowo saat ini tadi disampaikan baru menyelesaikan atau baru mengerjakan dasar-dasarnya aja dulu.
bagusnya udah setahun ini apa yang harus cepat dilaksanakan, Pak? Atau yang harus dikerjakan segera menurut Pak Tito? Yang segera bulldozer koruptor itu jelas itu harus dijalankan. Tetapi simultan dengan perjalanan itu mulai hal-hal yang mendasar. Pengkajian kembali Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Undang-Undang Dasar yang 2002 itu dikaji, kemudian nanti mungkin nanti kita kembali dulu kepada Undang-Undang Dasar 45 asli. Kemudian catatannya adalah beberapa yang diperlukan, pasal-pasal yang diperlukan untuk penyelenggaraan negara saat ini sesuai dengan keadaan saat ini, merupakan lampiran atau catatan dari Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, yang mendesak adalah cabut Omnibus Law. Cabut Omnibus Law. Dan kemudian dari Omnibus Law ini jadi lari ke PPATK, Pak, yang di lahirnya Omnibus Law itu miliaran transaksi terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat. Ini yang harus segera korupsi di sini yang harus segera disikat, dihabisi. Dan ini efeknya ini luar biasa, akan luas sekali sampai ke DPR yang sekarang tentunya nanti. Betapa PPATK sudah punya bukti ribuan transaksi judi online, kemudian transaksi haram yang ada di DPR, MPR. Ini yang sebetulnya mendesak sekali. Kalau ini tidak diperbaiki, maka kita akan secara sporadis, arahnya nggak jelas. Kalau ini kita bulldozer koruptor, sementara ini juga dibenahi, pada tahun kedua, maka akan sudah terlindungi. Langkah di tahun ketiga, sudah akan bisa didasarkan pada undang-undang yang disepakati oleh rakyat. Nah ini yang kita harapkan. Tapi dengan situasi sekarang itu, menurut Pak Tito, apakah memungkinkan seorang Pak Prabowo sebagai presiden mengarahkan kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, Pak? Sangat bisa. Kalau saya malah melihat dengan situasi DPR seperti sekarang, Prabowo harus berani mengeluarkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang, untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Dan beliau bisa melakukan itu. Walaupun nanti harus disetujui DPR, tapi saya yakin rakyat mendukung. Kajian sudah banyak dan ini dikompilasi sehingga hasilnya menjadi lebih sempurna, lebih kokoh. Itu yang bisa dilakukan. Kalau diserahkan lagi kepada DPR, mungkin kapan selesainya ya. Oke, sekarang kita gini Pak Tito, melihat kinerja pembantu presiden di kabinet, melihat sekarang gimana Pak posisi dari katakanlah pendukung di kabinet, menteri-menterinya Pak? Nah, di kabinet seperti saya sampaikan tadi, kabinet ini belum bersih dari kabinet Jokowi ya. Ini kalau menurut saya belum bisa memberikan, mungkin saya bisa penilaian ke Menteri Keuangan, kemudian kepada Menteri Pertanian, sudah menunjukkan kinerja yang baik. Mungkin kementerian yang lain belum bunyi kalau saya lihat. Jadi yang mendesak itu ya baru bisa kita memberikan penilaian ketika reshuffle ini dilaksanakan. Ya. Oke. Nah ini untuk bapak-bapak sekalian, ada program yang mungkin sekarang yang kemarin ada ramai lah keracunan MBG. Nah untuk setahun ini bapak melihat program itu gimana Pak? Apakah perlu dievaluasi atau gimana Pak untuk makan siang bergizi gratis? Menurut Pak Mamet dulu lah. Ya. MBG itu kan satu program yang bagus, niatnya bagus, cuman aplikasinya tidak mudah. Kita sudah terlalu sering melihat bahwa segala macam proyek itu jadi tempatnya korupsi. Nah orang melihat ini sama, makanya orang senang sekali pada saat ada katakanlah anggarannya sampai 60 berapa triliun, ternyata hanya habis 14 triliun, sisanya mau diambil oleh Menteri Keuangan. Nah, jangan dulu diambil katanya. Nah, orang kalau udah melihat, jadi orang sekarang ini di instansi mana aja, termasuk bupatinya, termasuk gubernurnya, senang naruh uang itu di bank. Kalau katakanlah itu ada 1 triliun atau katakanlah 100 triliun, biar gampang ya,
taruh di bank, bunganya deposito tuh 5% sampai 6%, katakanlah 5%. Jadi ongkang aja setahun, dia dapat 5 miliar, 5 triliun. Nah, 5 triliun inilah yang dipakai buat macam-macam itu. Jadi uangnya tuh nggak bergerak. Nah, ini yang oleh Menteri Keuangan yang saya baca, itu jangan ada uang nganggur. Suruh kerja dia semua, muter semua. Jadi orang beredar. Bayangkan kalau ada 3.000 triliun APBN, cuman dipakai belanja pegawai itu kira-kira 500 triliun. Ada 2.500 triliun di bank semua nongkrong. Gila nggak? Jadi ini benar terobosan yang bagus. Terus si bank, kalau uangnya nongkrong, ya rugi juga. Harusnya sebarin. Siapa lagi yang perlu kredit? Dia bikin program macam-macam. Bagusnya 80% dari anggaran itu dibelanjakan atau diberikan kreditnya untuk UMKM, pribumi, yang jelas-jelas miskin. Jangan lupa loh, ada 60% masyarakat Indonesia masih miskin. 60%. Nah, dengan programnya Purbaya, saya yakin ini berkurang. Berkurang saja dari 50 aja, 40 barangkali ya. Yang miskin banget itu ada 10%. 10% ya. Ada 10% yang di bawah garis putih itu pakai banget ya. Dan banyaknya juga di Jawa Barat. Di Jawa Barat kurang lebih sama, hampir 10%. 10%. Baik. Kita lanjut ke Pak, gimana Pak? Yang tadi saya tanyakan mengenai program MBG ini Pak. MBG bagus, filosofinya bagus ya. Artinya untuk memberikan kecerdasan ya, nutrisi kepada murid-murid untuk lebih pandai lah ya, lebih pandai. Tetapi seperti tadi di Indonesia ini sudah terbiasa, ketika ada proyek sudah mulai sisi bisnisnya itu dilihat. Jadi bagaimana Menteri Keuangan ini tidak ngambek ya, yang terserap aja hanya sekian, ketika mau diambil itu tidak boleh diambil. Loh kok bisa? Untuk apa gitu? Jadi ini pelaksananya ini ya ada kan ini ya, yang melaksanakan ada yang anggota DPR, ada bupati dan lain-lain. Jadi pelaksananya yang harus disempurnakan. Kalau tujuannya sudah bagus, Oke. Ini saya masih tertarik ke bahas kabinet yang tadi ya Pak. Mungkin ini sama juga untuk kedua bapak-bapak sekalian. Apakah mungkin menteri-menteri di eranya Pak Jokowi bisa digantikan semuanya oleh Pak Prabowo? Sangat bisa, semua tergantung dari Prabowo. Dari menteri Jokowi itu ada juga lah yang benar, ya. Tapi mayoritas nggak benar. Lah, kok bisa bilang itu ya? Mereka itu bertugas untuk menjatuhkan Prabowo. Paham ya? Jadi menteri-menteri titipannya Jokowi itu ada tugas khusus yang tidak pernah diomongkan, mungkin nggak ada tertulisannya, tapi tugasnya adalah menjatuhkan Jokowi supaya gimana naik, menjatuhkan Prabowo supaya gimana naik. Ini saya kira Prabowo juga tahu dia kan seorang bintang 3, bintang 4 sekarang, dan pasti tahu, apalagi Bin dari Bais, dari mana-mana masuk ke situ ya, pasti tahu siapa sebenarnya yang jahat. Kita ambil SDM lah contoh, tiba-tiba soal gas melon munculin, terus apa lagi? Oplosan. Emang kalau kayak bahan bakar nggak dioplos? Oplos di mana yang nggak pakai oplos? Semua juga dioplos. Di Pertamina dioplos bagus, tapi oplosnya tuh bener. Yang kalau misalnya 90 ronnya ya 90 bilang dong, jangan bilang 90 dioplos jadi 80 misalnya ya, tapi dijualnya dulu itu yang jahat, itu penipuan namanya ya. Saya nggak yakin kalau Pertamina misalnya oplos jadi kualitas jelek, wah nanti rusak apa mesin mobil. Pernah nggak dengar selama ini ada mobil rusak karena bensinnya jelek?
Ada nggak bengkel yang teriak-teriak, wah ini karburatornya hancur nih gara-gara apa namanya minyak Pertamina? Ada nggak? Apa ini dari solarnya nih gara-gara kasih minyak minyak bio ya sawit terus tiba-tiba rusak? Ada nggak? Nggak ada. Nah ini isu-isu yang dimunculkan supaya masyarakat tidak percaya pada pemerintah. Hasilnya apa? Atau tujuannya supaya Prabowo itu jatuh. Tapi Prabowo kan pintar. Di luar negeri mah udahlah dia pemimpin dunia, udah nggak usah dilakukan. Di dalam negeri sekarang mudah-mudahan nanti purbaya lainnya lahir. Dan banyak saya kalau memang purbaya agak tinggi dikit ya. Ngomongnya ceplok-ceplok. Itu bukan tipe orang keuangan. Itu karakter menurut saya karakter. Tapi dia bukan orang keuangan yang begitu, orang lapangan ya insinyur kan gitu, apa adanya gitu ngomong. Nah ini kalau orang keuangan ya ada ini sebutin aja, itu orang keuangan kalap semuanya. Nah dia ini tapi dia menguasai keuangan. Saya nanti di akhir ini ya berikutnya saya ingin menyampaikan trik-trik apa aja sih supaya duitnya banyak berbayar. Bisa ya, nanti setelah ini lah. Sekarang gimana Pak Tito Pak? Kalau menurut saya sangat bisa dan harus. Kalau tidak dia akan menjadi duri dalam daging ya, musuh dalam selimut. Membuat kebijakan-kebijakan yang seperti yang tadi Pak Maman sampaikan, yang akan menjatuhkan Prabowo dan mengangkat Gibran menjadi presiden. Itu arahnya ke situ. Dan ini sangat berbahaya. Dan saya yakin Prabowo juga sadar bahwa harus dilakukan secepat mungkin orang-orang Jokowi ini di reshuffle. Mungkin itu saja. Ada yang lain mungkin ditambahkan Pak? Yang mana ya? Mungkin ada yang ditambahkan lagi Pak? Lihat menteri-menteri ini Pak. Ya, kalau saya cukup dan menteri hak asasi manusia ya, diam aja ya, nggak ada hasilnya apa-apa ya. Jadi ini yang juga harus diperhatikan ya. Menteri hukum juga saya hukum juga begitu. Jadi ya harus direshuffle lagi. Oke. Nah ini Pak yang saya ingin tanyakan juga Pak. Sebagai pemimpin, Prabowo itu udah mengakomodir semuanya tidak Pak? Kalangan Pak. Kalangan politisi, rakyat, akademisi. Dia baru mengakomodir yang kelompoknya Jokowi. Termol ini tapi oposisi bro, oposisi. Tapi kelihatannya apa yang disampaikan oleh tanda kutip bro, ini oposisi lagi, oposisi positif ya. Jadi Prabowo itu kan nggak mungkin benar terus, ada salahnya. Nah salahnya itu dikritik, itu didengerin oleh Prabowo. Keluar dalam bentuk kebijakan. Tapi nggak mau ketemu oposisi, biarin aja apa-apa kalau soal itu. Banyak masukannya, katakanlah yang 8 sikap dari purnawirawan itu kan udah banyak diadopsi, cuma belum terus terang ya, belum diumumkan bahwa ini hasil dari sikap tuntutan 8 sikap atau 8 tuntutan dari para purnawirawan. Petisi 100 misalnya, adili Jokowi, turunkan Gibran, tahu juga dia. Tapi sekarang kenapa misalnya Gibran soal ijazah lah dengan Jokowi dibiarin, itu kan salah satu. Jadi Prabowo ini aja ya pura-pura nggak tahu atau nggak tahu. Kalau memang dia mau melindungi kan, stop tuh ijazah palsu, malu-maluin aja misalnya kayak gitu ya. Mungkin dia tahu tapi ingin kerja aja bisa aja. Iya, silakan aja lah, itu bukan urusan saya. Itu aja, itu satu sikap yang jelas sebenarnya. Makanya Prabowo itu butuh dukungan kita semua rakyat ya. Jadi kalau Prabowo dimusuhin ya kita berharap sih Gibran yang jadi. Jadi nggak boleh
Nah, itu jangan sampai rusak dunia nih. Dunia atau Indonesia? Bukan ya Indonesia. Kalau saya melihat, Pak itu Pak, kalau saya melihat Prabowo ini berusaha keras untuk mengakomodir semua semua merangkul pihak ya. ya, masih berusaha. Dan saya lihat sendiri dari wamen itu ada posisi yang wamennya menjadi dua, dan ternyata ini dari kelompok organisasi besar, dan ini ternyata dari, jadi ada usaha untuk mengakomodir. Dan Prabowo ini sifatnya kayaknya tidak mau menyinggung orang lain gitu ya. Tapi ketika secara strategis, bahwa contoh gini lah, kalau Jokowi minta tolong Pak, hentikan ijazah palsu saya. Nah, Prabowo pasti nggak mau. Dan tetap itu salah. Itu salah dan segera dibongkar, adili. Itu pasti seperti itu. Untuk bukan berarti mengakomodir hal-hal yang salah pun diakomodir ya, supaya diamankan. Saya kira enggak. Jadi sekarang berusaha dan harus didukung oleh rakyat. Sikap seperti itu untuk membersihkan sebersih-bersihnya. Iya. Itu yang saya sampaikan. Insya Allah ya. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan Pak. Yang tadi ingin disampaikan Pak ya. untuk pemerintahan Prabowo Pak. Jadi ini usul saran pribadi kira kita dari aliansi profesional Indonesia Bangkit sebenarnya dibikin pada saat tahun berapa ya? 19-an. Pada saat ini untuk bantu Prabowo dulu. Tapi sampai sekarang masih relevan. Pertama, kebijakan ekonomi kita betul-betul harus bawa layar. Satu. Yang kedua, anggaran 80% belanjanya harus untuk pribumi. Konglomerat, oligarki, ntar dulu lah. Itu pasti dapat 20%. Hasilnya 80% begini. Kredit perbankan yang selama ini juga kebanyakan pengusaha gede itu harus dirubah polanya. Jadi untuk yang kecil. Sekarang misalnya orang mau pinjam kur harus ada jaminan. 100 juta misalnya harus ada jaminan. Jaminan tanah gitu ya. Nah ini harusnya dihilangkan. Kalau rugi gimana? Pemerintah balik kerugiannya. Atau apa saja ya. Tapi bank harus melihat bahwa ini betul-betul profitable. Bisa juga untuk bayar ini. Nah itu kewajiban dari bank. Kedua, yang berikutnya bahwa kita harus melakukan ekonomi ketat ya, tight money policy. Ya, tidak boleh ada uang keluar negeri untuk misalnya bukan barang-barang yang penting. Ya, kalau untuk kita mau membeli barang-barang mesin produksi boleh. Tapi kalau kita mau beli mainan, beli baju, itu nggak boleh. Ya, jadi impor yang begituan nggak boleh lagi. Tiba-tiba ada impor beras atau gula. Gula sebenarnya kita cukup dengan impor 2 juta ton, tapi kita impor 5 juta ton. Kenapa? Supaya Indonesia kekurangan gula. Kalau kekurangan gula, orang Indonesia bikin gula sendiri. Nanam lagi ini, tapi harganya jangan ini. Ya, diperhatikan. Kayak beras sekarang supaya petaninya mau tanam, ditentukan. Pokoknya gabah kering giling itu diterima di Bulog dengan harga 7.000 perak misalnya gitu. Petani bisa hidup. Nah, kalau kita biarin ada lagi impor yang 7.000 perak itu bisa jadi 4.000. Ketika petani kan rugi ya. Yang berikutnya lagi, kalau kita lihat minyak, ya minyak itu ada bagi hasilnya 15% untuk pemborongnya, 85% untuk pemerintah. Ini kan barang kekayaan bumi, tanah dan air nih yang ada di dalamnya ya. Sekarang tambang itu enggak ada. Cuman pajak aja kalau nggak salah 5% ya. Jadi kita
memberi kekayaan ini untuk orang luar. Kebanyakan sih ke Cina, kebanyakan. Tapi ada juga yang ke Amerika kayak di Freeport. Ini harus dibikin. Kita harus memaksa mereka melakukan yang disebut production sharing contract. Udah kita dapat mentahnya aja nggak apa-apa. Setelah biaya operasi mereka tertutup, nah biaya saya ikut. Harusnya misalnya katakanlah ini ada tambang nikel atau emas misalnya ya, hasilnya 1.000 ton setahun katakanlah begitu. Nah ini biayanya berapa? Oh biayanya identik dengan 100 ton. Ya udah artinya yang 900 ton ini dibagi dua, pas setengah buat mereka, dapat 150 ton buat mereka, 450 ton. Kalau itu muncul di bidang pertambangan aja, minimal kita punya 2.000 triliun masuk ke kas negara. Ya, tapi nggak ada yang korupsi, ya nggak ada yang mampir-mampir ke menteri ke pejabat termasuk presiden. Jangan lagi minta dari yang begituan. Ya kedua dari pertanian, perkebunan. Banyak perkebunan ini, perkebunan sawit milik asing itu ada 60%, 56% lah persisnya. Kurang lebih 8 juta. Nah ini juga nggak dikasih apa-apa beban. Nah kalau ini dikasih beban production sharing contract, minimal 300 triliun tiap tahun bisa masuk ke negara, maksimal 600 triliun. Belum pajak dan sebagainya ya. Jadi dari situ aja banyak. Kemudian dari segi pariwisata. Masa Indonesia segede-gedenya jumlah pariwisatanya kalah sama Malaysia? Yang udah aja lah. Kekayaan budaya kita lebih banyak. Dia masih ada masalah di dalam pariwisata kita. Kalau misalnya ini bisa datang pariwisata. Jadi pariwisata yang kita undang di sini bukan pariwisata kere, pariwisata yang punya uang. Nah ini, jadi bukan asal wisatawan datang ke sini, jangan. Ya sekarang banyak wisatawan di Bali nggak punya duit, susah nyusahin kita jadinya. Kesehatan kita bikin misalnya rumah sakit yang bagus di sini, ya, yang dokternya juga dokter benar, dokter bagus, bukan komersial aja. Sehingga orang ngapain datang ke Malaysia untuk berobat, gitu. Berobat ke Jepang, berobat ke Taiwan, ke Cina. Sudah di Indonesia aja, itu aja 100 triliun setahun bisa-bisanya mati. Kemudian di bidang perindustrian apalagi itu banyak banget gitu. Ya, kita bisa bikin pesawat terbang. Masa nggak bisa bikin suku cadang? Kan bisa dong. Jadi jangan dikit-dikit beli dari luar, dikit-dikit beli dari, itu harus stop. Nah ini Menteri Keuangan yang ngatur. Ya, kita percaya kalau Menteri Keuangan yang ngatur bisa. Tapi kalau Menteri Perdagangan, minyak makan aja bisa dikerjain nanti. Ya. Saya kira itu barangkali ya. Jadi mudah-mudahan Menteri Keuangan ini. Oh satu lagi lupa. Di Indonesia ini ada 20 juta hektar lahan tidur. Nah, coba kalau ini dikasih uang kredit untuk memanfaatkan ini. Katakanlah BUMN yang suruh kerjanya, ya, ini dikasih buat proyek ini, itu jadikan kebun sawit kebun teh kebun kakao, kebun pala dan sebagainya ya. Yang penting ini bisa jadi hasil. 20 juta hektar. Kalau saja 1 hektarnya itu setahun bisa 25 juta, sudah 500 triliun hasilnya. Kemudian apalagi hutan sekunder itu hutan yang masih tebang, tumbuh talang, ada yang perlu itu ada 40 juta hektar luasnya seluruh Indonesia. Kalau aja itu dibagi dua, katakanlah yang 20 juta ini dibikin direhab jadi hutan beneran, yang 20 juta ini dibikin kebun tapi yang mirip-mirip hutan kayak karet. Wah, Indonesia tuh udah
banyak pabrik ban di sini, kirim ke luar negeri semua. Tapi kembali jangan ada yang korupsi. Iya, ya korupsi, ya nanti kerjaannya inilah polisi kalau memang polisi benar, KPK-nya benar. Ini kan KPK-nya termuat, polisi termuat, kejaksaan termuat juga. Jadi masa setingkat si Peter aja nggak berani? Ini kan menurut saya ini simbol ya. Iya, mungkin nunggu waktu kayaknya. Ini simbol nih, ini simbol ya. Seperti Jokowi aja, Jokowi kenapa kita harus adili? Itu simbol. Kalau Jokowi berani diadili, yang lain itu gampang. Nah, untuk masukin ini termol ini masuk penjara misalnya ya, dieksekusi, udah yang lain tuh gampang gitu. Saya kira itu Teman Pak Prabowo mendengar ya. Baik, mungkin Pak Tito terakhir Pak, bagaimana Pak yang ingin disampaikan Pak? Agenda besar dari Pak Prabowo dan agenda besar ini saya rasa sudah ditampilkan dalam pidato-pidato terakhir ya. Ini di Universitas Kebangsaan, pidato tadi waktu mendapat penyerahan 13 triliun itu pidato itu jelas bahwa dia akan menghabisi para koruptor. Jadi yang paling pertama yang harus dilakukan sekali lagi Purbaya bulldozer semua koruptor. Karena seorang menteri keuangan akan tahu di semua lini di mana terjadi korupsi. Nah ini. Kemudian yang kedua, lindungi Purbaya ini harus dilindungi, benar-benar harus dilindungi. termasuk Pak Prabowo-nya. Termasuk Pak Prabowo-nya ya. Dan Pak Prabowo harus kuat. Sudah pasti tekanan dari dalam dan luar negeri dari pengkhianat-pengkhianat itu, dari oligarki itu, dari taipan-taipan pengkhianat itu, pasti menekan keras kepada Prabowo supaya memecat Purbaya salah satunya. Nah, ketiga yang disampaikan, yang paling cepat yang sudah memberikan data itu adalah korupsi WOS kereta cepat. Ya. Itu sudah transparan, itunya sudah bagaimana dia markup-nya di mana, itu sudah kelihatan pada tabel yang tadi saya lihat. Itu kelihatan sekali. Nah ini, lalu lintas uangnya itu sudah bisa dimonitor sebetulnya. Kepada siapa saja ini uangnya. Ya termasuk dari komputer, yang itu sudah pasti bisa dimonitor. Kemana nih larinya yang 4,5 triliun? Nah ini, yang keempat, itu ini agenda besar, memang agenda besar. Kaji kembali Undang-Undang 2002. Kaji kemudian seperti yang disampaikan Prabowo, saya akan merebut kembali kedaulatan rakyat. Sementara yang sekarang dipegang oleh para ketua partai. Pidatonya demikian kan? Bahwa daulat. Nah ini yang harus agenda yang simultan. Secara teknis koruptor, secara non teknis ya konsep dasar filosofis itu undang-undang. Kalau omnibus law itu segera bisa dicabut dan diteliti apa yang terjadi pada saat jual beli omnibus law ini, transaksinya. Dan ini suatu Indonesia ini luar biasa. Korupsinya seakan-akan tidak habis-habis ini. Berarti secara tidak langsung atau langsung mungkin Pak Tito setuju kalau hutang HUS tidak dibayar oleh Menteri Keuangan. Saya setuju. Saya setuju. Memang dari awal B2B. B2B dan itu harus kemudian kembali ke tadi saja pidatonya Prabowo. Saya dapatkan 13 triliun, tapi bukan untuk HUS. Dia katakan begitu. Ini adalah untuk pendidikan. Bisa sekian ribu kelas bisa diperbaiki, dibangun. Bisa jadi kelihatannya Prabowo juga tidak setuju gitu kalau HUS. Nah, ada komentar yang menarik dari Luhut Binsar Panjaitan yang biasa dia selalu jago kan, bahwa akan segera keluar Kepres mengenai pembayaran utang. Lah, emangnya presiden siapa? Ini menunjukkan karakter yang buruk sekali. Bukan karakter seorang jenderal menurut saya. Jadi agendanya kira-kira itu keinginan kita. Dan insya Allah kepada rakyat, kepada masyarakat, mari kita dukung sepanjang kepentingan rakyat di atas segalanya yang dilaksanakan oleh Bapak. Mungkin itu saja. Ini tentang pendidikan tadi. Jangan lupa tuh Prabowo itu sudah membuat sekolah-sekolah unggulan di beberapa daerah. Namanya sekolah Taruna Nusantara. Tadinya kan cuma satu,
sekarang ada di beberapa provinsi. Nah, sekarang dibikin lagi ada namanya Ya, Garuda. ada ya. Itu ide-idenya bagus. Kalau saya lihat ini mengikuti waktu zamannya Pak Harto. Kalau dulu kan Impres. namanya SD Impres. Ya, Ya, nah di sini namanya Garuda. Itu udah bagus lah. Dokter-dokter yang mudah-mudahan juga nanti ke dan dari segi pertahanan sekarang kan yang di push itu kebanyakan angkatan darat. Ya, jumlahnya juga angkatan darat. Tapi Indonesia luasnya itu 190 juta. Katakanlah dari gampang lah 200 juta hektar. Ya. Nah, tapi luas secara keseluruhan itu ada 640. Jadi hanya 30% lah itu daratnya dan 65% itu laut. Kita lemah di situ. Nah, alhamdulillah kita dengar kan angkatan laut mau beli kapal induk dari Bali, dari Itali. Nah, sampai di Indonesia mudah-mudahan dalam 5 tahun ini bisa beranak nih, dari 1 bisa jadi 6. Di Natuna 1 taruh, di dekat Papua Papua Nugini di perbatasan 1, kemudian di bawahnya juga dekat Christmas Island 1, di sebelah di selatannya Pulau Jawa 1, ya. Kemudian di Sumatera di ujung perbatasan dekat India tuh itu 1 juga. Oh, udah siapa yang berani ngelawan Indonesia? Nggak ada kayaknya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Pak Tito, Pak Ahmed atas perbincangannya. Sebetulnya masih banyak yang ingin dibahas juga ya Pak, tapi biarlah di next episode mungkin Pak, agar tidak keluar semua. Sekali lagi untuk Pak Tito, Pak Ahmed terima kasih yang meluangkan waktu memberikan tanggapan pandangannya untuk 1 tahun kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini, dan semoga Pak Prabowo pun lancar. Dan kata Pak Tito, kepentingan rakyat itu yang utama, bukan kepentingan partainya, golongannya itu yang harus bukan pengusaha juga ya. Apalagi oligarki mungkin. Baik, nah mungkin itu saja untuk pemirsa API Channel dimanapun yang berada menyaksikan video tayangan ini. Semoga bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di episode yang akan datang dengan narasumber lainnya. Untuk Pak Tito, Pak Mehmet terus kritis mengeluarkan konten-konten karya-karyanya. Selalu saja ya. Jangan lupa, jangan capek memikirkan atau melihat situasi kondisi bangsa Indonesia, negara kita ini. Amin. Kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.